pengakuan dia dalam bentuk sesal yang tidak semua orang dapatkan. Jadi ketika dia sudah ada rasa sesal, dia ngakui bahwa dia itu pendosa, bahwa dia itu kotor, bahwa dia itu sering bermaksiat, bahwa dia itu dalam keadaan yang sering mengenai diri sendiri. Itu kan sebetulnya bentuk pertobatan. Jadi sampai dia bagaimana harus mempersiapkan diri, itu kan sebetulnya bagus tuh hatinya. Sudah kesadaran ada. Kesadaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Cahaya untuk Indonesia, satu channel YouTube yang fokus memberikan wawasan kita tentang ilmu-ilmu Islam dalam berbagai tema. Dan kita menghadirkan tokoh-tokoh, baik itu dari kalangan Habib, dari kalangan Kiai, Ustadz, dan siapapun, untuk kita mintai pencerahan, nasihat, dan ilmunya agar kita bisa tumbuh, khususnya ilmu kita dan secara umum iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi kematian para ulama ini, kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat, gitu, bagaimana seharusnya menyikapi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kata Rasulullah SAW bersabda, al-maut haq. Kematian itu benar. Allah juga berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian di dalam ayat yang lain, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba masanya, maka tidak bisa diakhirkan sedikit pun dan tidak bisa pula dimajukan sedikit pun. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama ada yang mengumpamakan umur manusia itu seperti minyak yang terdapat di dalam lentera. Jatah minyak kehidupan setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika minyak kehidupan yang ada di dalam diri seseorang itu habis, maka reduplah kehidupan di dalam dirinya. Dia harus pindah ke alam yang lain. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menentukan sesuatu di muka bumi ini, pasti akan menciptakan sebab-sebab. Karena di bumi ini terikat dengan sebab akibat. Sebabnya bisa bermacam-macam, bisa sakit fisik, secara fisik, bisa karena wabah. Tapi pada hakikatnya minyak kehidupan itu habis. Sudah ditentukan. Jatahnya sudah habis hidup di dunia ini. Nah, makanya ada yang mengatakan, kenapa di dalam bahasa Arab kematian itu ada yang disebut maut, disebut juga wafah. Kemudian dikenal dalam bahasa Indonesia wafat. Wafah itu dari kata memenuhi sesuatu. Orang yang rezekinya di dunia ini sudah terpenuhi, maka dia sudah tidak punya rezeki lagi di dunia ini. Jika rezekinya di dunia ini habis, maka dia harus keluar dari dunia ini. Itu wafat. Makanya disebut wafat. Sebelum lanjut, Habib, ini mungkin pertanyaan bagi banyak orang. Silaturahmi menambah umur, Habib. Nah, itu kaitannya dengan ini gimana, Habib? Sebetulnya kan kematian itu sendiri ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah tertulis di dalam Lauhul Mahfudz. Silaturahmi itu memanjangkan umur, ada yang menafsirkan dengan memberkahi umur. Walaupun umurnya sudah ditentukan, tapi umurnya itu panjang. Nah, kita sendiri kadang-kadang pernah duduk 5 menit, kita berasanya sudah lama. Nah, waktu ini, saya baru 5 menit duduk di sini, padahal saya sudah berasa lama sekali. Berarti itu waktu yang diberkahi oleh Allah. Kadang-kadang ada orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, dia merasa singkat sekali, tidak bisa berbuat kebaikan sedikit pun, yaitu umur yang menyedihkan itu ya. Nah, ada yang mengatakan silaturahmi itu memanjangkan umur, yaitu memberkahi umurnya, sehingga di dalam umur yang telah dibatasi itu dia bisa melakukan banyak hal, dan yang paling berkah umurnya adalah Nabi Muhammad SAW. 63 tahun, tapi kebaikan yang tercipta dari
tangan Nabi Muhammad SAW itu kita rasakan sampai sekarang dan sampai kiamat tidak ada putusnya. Ada juga yang mengatakan yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekahnya itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan pada hakikatnya berubahnya itu sesuai dengan yang ada di ilmunya Allah. Jadi Allah udah tahu bahwa ini akan silaturahmi nanti. Jadi dari awal sudah ditentukan. Kita akan belajar tentang bagaimana memaksimalkan potensi diri untuk kita memberikan dedikasi yang besar dalam hidup ini, sehingga ketika kita wafat kita akan dikenang dengan legacy yang besar juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Namun pertanyaan utamanya, apa yang sudah kita persiapkan menjelang kematian tersebut? Sebagaimana juga banyak orang yang bertanya di media sosial atau secara langsung kepada saya, Bib, nanti di surga itu ada ini atau itu enggak? Bib, di surga itu saya akan kumpul dengan si ini atau si itu enggak? Pertanyaannya adalah, kita masuk surga enggak? Memang kita dididik untuk optimis masuk surga. Tapi apa yang kita persiapkan untuk menjamin diri kita masuk surga? Tidak mesti yang tua mati lebih dulu dari yang muda. Bisa jadi yang muda mati lebih dulu dari yang tua. Karena semua yang gaib itu termasuk tentang kematian itu rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu. Karena itu kita harus selalu mempersiapkan diri. Sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hiduplah kamu seolah-olah esok kamu akan wafat. Sehingga kamu akan mengisi hari ini dan detik ini dengan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan. Satu hal yang wajib kita persiapkan untuk kematian kita, untuk hari kiamat, untuk menjamin kita masuk surga, yakni menggandengkan diri kita dengan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad, dan menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad adalah jalan bagi kita untuk memastikan kita masuk surga terbaik kelak di akhirat. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan menjelang kematian yang kita tidak tahu kapan ataupun kiamat adalah dengan memperbanyak amal. Karena kenapa? Karena selain syafaat Nabi Muhammad sebagai pintu surga kita, pintu surga yang lain dan tidak ada pintu lain adalah amal. Maka kita melakukan amal-amalan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Untuk apa? Bukan untuk kita banggakan atau sombongkan atau kita tukar sebagai tiket surga. Tapi kata Nabi, tiket surga itu bukan amal yang banyak. Tapi tiket surga itu selain kita memperbanyak amalan, juga meningkatkan kualitas amalan sehingga amalan itu bisa mengetuk pintu rahmat Allah. Karena yang menyebabkan kita masuk surga adalah rahmatnya Allah. Karena itu mari kita tingkatkan kualitas amal dengan bukan hanya memperbanyaknya, tapi dengan menjalaninya, utamanya dengan hati, sehingga itu mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya tentang kehidupan akhirat, tapi apa yang kita lakukan hari ini itu tentang sejarah yang akan kita tinggalkan nantinya. Sebagai apa kita akan dikenang adalah sebagai apa kita menjalani hidup ini. Apa yang kita tanam di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang itu diberikan kepemimpinan oleh Allah. Minimal kepemimpinan atas dirinya, atas tangannya, atas kakinya, atas matanya, atas telinganya, atas lisannya. Untuk apa? Jika dia dipergunakan untuk Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga kelak di akhirat. Tapi jika semua tubuh ini, hati ini, pikiran ini dipergunakan untuk selain Allah, maka ia akan mendapat ganjaran neraka kelak di akhirat. Tidak perlu risau dengan kematian. Tidak perlu bertanya-tanya tentang kiamat. Sudah dekat atau masih jauh. Pantaskan diri kita untuk mati dan menghadapi kiamat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan baik bagi diri sendiri. Bib, saya merasa diri saya jauh dari kata baik. Dan timbangan saya lebih berat di dosa saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan kematian yang bisa datang kapan saja? Pengakuan dia adalah bentuk sesal yang tidak semua orang dapatkan. Jadi ketika dia sudah ada rasa sesal, dia mengakui bahwa dia itu pendosa, bahwa dia itu kotor, bahwa dia itu sering bermaksiat, bahwa dia itu dalam keadaan yang sering mengenai diri sendiri. Itu kan sebetulnya bentuk pertobatan. Jadi sampai dia bagaimana harus mempersiapkan diri itu kan sebetulnya bagus tuh hatinya sudah mulai kesadaran itu. Bagaimana tinggal
ikutin iramanya, ikutin getarannya, perbanyak Oke. amal soleh dan syariatnya diperbaiki, kan begitu. Oke, jadi itu aja udah bagus Ustaz ya. Udah bagus. Perasaan itu. Karena anugerah luar biasa punya rasa itu. Punya rasa itu. Ada orang yang maksiat nggak Sama sadar, sekali dia Ustaz, punya ya. rasa itu. Bahkan Allah sudah kasih peringatan ini dan itu Iya, nggak kerasa. Satu hal, salah satu yang pernah saya obrolkan dengan anak-anak PANG itu, Rasulullah setiap hari minimal 100 kali beristighfar. Padahal beliau maksum, Pasti pasti surga. masuk surga, pasti terjaga. Lalu kenapa beliau Tetap beristighfar. tetap beristighfar setiap hari? Kita ini pendosa, setiap saat kita bisa berdosa. Kita istighfar berapa kali sehari? Rasulullah mungkin istighfar sekali saja sudah wusul, sudah langsung connect dengan Allah. Kita ribuan kali istighfar belum tentu. Kita Apa kayak rahasia? sinyal itu yang dulu. Ustaz. Iya. Iya. Lama yang mau connect. Iya, nah rahasia ini bagi saya ini seperti halnya begini. Mendekati Tuhan itu harus dengan merasa berdosa. Hanya dengan merasa kita berdosa mengenai diri sendiri, kita tuh masuk ke hadirat ilahi. Contoh, berbagai doa dalam ayat Al-Quran yang contohkan Nabi Ibrahim, yang dicontohkan Nabi Adam, contohkan Nabi Yunus. Semua itu pengakuan atas penzaliman terhadap diri sendiri, baru kemudian dekat bagi satu pertobatan. Dalam Misalnya, nafsi. la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Nabi Adam juga sama. Pengakuan bahwa diri telah melakukan penzaliman, penganiayaan terhadap diri sendiri. Dengan cara itu bisa kita mendekat. Seperti halnya medan magnet, utara selatan. Iya. Utara selatan. Oke lah, utara itu baik. Ini bicaranya kita ibaratkan ini Tuhan. Ibarat contoh saja ya. Utara, ini selatan. Kalau kita datang kepada Allah dengan merasa diri kita baik, terpental. Harus ngerasa buruk. Harus ngerasa kita tuh sesat. Harus ngerasa kita sesat ya. Iya, Kemudian iya. harus ngerasa kita mengenai diri sendiri. Baru lalu Tarik. kutubnya kita itu jadi kutub Tuhan. Tangan kita menjadi tangannya. Pendengaran menjadi pendengarannya. Berarti udah benar pemuda tersesat. Ustaz, ya? Betul itu. Udah benar ya. Benar. Makanya Jadi kita harus berdoa, merasa. ihdinas siratal mustaqim setiap hari kan. Iya, iya. Walaupun ulama kiai tetap aja ihdinas siratal Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Jadi justru rasa berdosa, penyesalan itu yang menyebabkan kita bersambung dengan Allah dan akhirnya terkoneksi semuanya dengan Allah. Betul. Iya. Dan memang ininya saat ya. Jadi pintu masuknya taubat itu. Pertobatan. Pertobatan dan selanjutnya mungkin itu memakai pakaian takwa itu ya. Libas takwa. Libas takwa. Jadi Amal soleh. setelah bertobat menjauhi larangannya dan mendekati atau melakukan semua perintahnya sebisa mungkin ya. Pelan-pelan ikuti Rama tadi ya. Betul. Kadang ada yang tiba-tiba jebret langsung balik 180 derajat. Tapi Karena musiman. Iya itu dia. Jadi yang penting ikuti iramanya sampai Irama. betul-betul. Dan tobat itu adalah energi yang luar biasa. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. 2 pertanyaan awal adalah untuk apa umur ini atau waktu ini digunakan, dan juga untuk apa masa muda ini digunakan. Kalau masa muda ini disia-siakan, tidak digunakan menuntut ilmu, tidak digunakan untuk beribadah, maka bukan tidak mungkin waktu itu akan menggunting kehidupannya atau akan menghancurkan masa depannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bersumpah dengan waktu. Wal asr, wad duha, wal lail. Ini menunjukkan betapa sangat pentingnya waktu. Dan bahkan dikatakan al waktu kasai in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Jika kita tidak mampu menggunakannya, maka dia akan mengiris kehidupan kita. Sebelum kakinya bergerak, akan ditanya. 2 pertanyaan pertama adalah waktunya untuk apa digunakan, hidupnya untuk apa digunakan, dan yang berikutnya masa mudanya untuk apa dihabiskan. Apakah untuk hal yang bermanfaat ataukah untuk hal yang sia-sia? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik.